kita tidak bisa lagi masuk ke dalam halaman balai kota, cukup diterima di depan pintu pagar. Itu hak angket sudah muncul dan sudah terpublikasi ke media. Ada tahun ini aja ada 1947 lulusan SMP mau ke SMA Kecamatan Bungur Sari yang tidak bisa masuk di SMA negeri karena tadi yang berkaitan dengan persoalan zonasi. Kalaupun nanti dalam event-event mereka harap bisa berkolaborasi dengan Dewan Kesenian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Ketemu lagi dengan channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara di channel Pikirkan Rakyat. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang memang kiprahnya di kota kabupaten malah di wilayah Jawa Barat. Siapa yang tidak kenal beliau adalah Kang Nanang Jamil. Ya, salah satu pemerhati kebijakan, hal-hal yang memang sifatnya keberpihakan terhadap rakyat, beliau pasti ada di dalamnya. Selamat datang, Kang. Kita ngobrol sederhana saja. Siap. Tentang keasikan tentang kondisi yang berkembang pada saat ini. Di mana kita bukan rahasia lagi bahwa dekade sekarang, khususnya di awal-awal pimpinan baru kota Tasikmalaya kita ini sangat gaduh lah kadang kalau boleh dibilang sebenarnya. Nah, hal-hal yang mengenai kegaduhan ini mungkin Kang Nanang sebagai pemerhati di mana letaknya, Kang? Letak persoalan sampai Tasik ini sedemikian rupa. Mangga, Kang. Kang Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga Katoran Simalaya. Saya melihat ini di era kepemimpinan sekarang ini, ada saluran komunikasi yang tersedia antara pemerintah dalam ini wali kota dengan masyarakat, terutama saya yang beraktivitas bersama teman-teman di Ormas. Itu beberapa Ormas sudah berkirim surat secara formal untuk meminta audiensi, tapi tidak ada satupun yang direspon oleh. Kenapa, Kang? Nah, kemudian saya telusuri ini kenapa? Saya melihatnya ini ada satu kebelumsiapan wali kota dalam menyikapi subjek materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan teman-teman dari Ormas. Yang kedua juga satu kesiapan tadi, yang kedua juga beliau belum memahami apa sih arti penting dari sebuah penyikapan terhadap aspirasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, beliau juga belum begitu memahami sistem birokrasi yang ada di pemerintah kota. Padahal sebuah disposisi itu kan menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin. Nah, tiga hal ini yang kemudian kami akhirnya harus disampaikan kepada beliau, karena kalau tersumbat terus seperti begini, ini akan sangat membuat situasi menjadi tidak kondusif. Nah, ini indikasinya karena jadi hampir tiap minggu ada aksi demo kembali. Betul. Kemudian juga ada yang clear, ada sebuah kebijakan, ada sebuah SOP yang justru malah memperuncing memperlebar jarak gitu kan antara wali kota dengan Ormas, karena untuk melakukan aksi audiensi tidak diterima, aksi demo juga harus di depan sekat ada pendekatan. Berarti ada zona eksklusif lah ya. Eksklusif ya. Kita tidak bisa lagi masuk ke dalam halaman balai kota, cukup diterima di depan pintu pagar. Atau tidak punya keberanian.
Itu tadi yang saya kan nyali itu karena dia memahami. Iya betul. Kalau biasanya orang kalau tidak paham pasti akan timbul ketakutan. Oke. Ya, mudah-mudahan ini juga obrolan kita ini didengar sama mereka. Ya. Terus apa yang dikatakan oleh Kang Nawang barusan juga itu jadi catatan khusus. Ya. Karena saya melihat gini kan. Ada orang atau ada teman-teman ya sampai katanya surat-surat sampai bertumpuk satu pun tidak. Betul. Nah, atau memang pimpinan kita itu anti kritik kan? Sebetulnya pada akhirnya itu kami dari terutama rekan-rekan ormas menduga seperti yang disampaikan oleh Kang Nathan. Jangan-jangan ini kita punya wali kota ini anti kritik. Nah, parah kan kalau surat pemimpin anti kritik. Padahal jangan sampai gitu. Juga saya punya dugaan lain Kang Nathan. Jangan sampai wali kota ini jangan sampai jadi baperan gitu kan. Ya. Terus yang kedua, jangan menilai bahwa kritik adalah sebuah kebencian. Kalau sudah menilai kritik adalah kebencian, kan waduh bahaya. Padahal kan sebuah kritik itu untuk suplemen. Betul. Malahan itu akan membentuk sebuah karakter yang memang kuat. Betul. Dan karakter yang memang bertanggung jawab. Betul. Berdasarkan kritik itu. Betul. Sampai-sampai kan begini kan, sampai yang seharusnya tangan-tangan kepanjangan beliau katakanlah birokrat atau lebih spesifiknya lagi katakanlah misalkan OPD dinas ya. Sampai sekarang kan masih belum. Betul. Sementara di tahun 2006 konon katanya 2006 itu eselon itu sudah mulai pensiun lagi. Betul. Malah ada tambah lagi. Sementara sekarang 8 pun belum terisi. Ya. Terus nah kalau memang seperti ini gimana nih Kak? Nah itu. Jadi tahun depan tambah lagi 6. Iya. Jadi 14. Iya. Bayangkan dinas OPD 14 tidak punya kepala dinas pimpinan, bagaimana pelayanan publik kan? Iya. Sekarang 08. Tambah lagi 6. Kemarin sempat kita mengundang sebetulnya, mengundang Bini Sepuh. Salah satunya mengundang salah satu kontestasi dalam pilkada kemarin. Pak Ipan dan Pak Amin, Pak Kiai Haji Amin, sempat ngobrol di sini. Malahan Pak Ipan berkata begini, diisi dulu aja deh, betul. Diisi dulu, baru kalau memang tidak bagus dan tidak baik segala macam, ya kenapa tidak ditarik lagi? Betul. Tapi kan sampai detik ini belum kan. Terus apalagi misalkan hal-hal yang lebih ininya tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Betul. Begitu merangseknya teman-teman organisasi, teman-teman LSM itu indikasikan itu apa mungkin itu sampai sekarang itu ini kan ini selentingan ada mosi untuk pemakzulan. Betul. Ya, gimana kan? ini kan yang lebih paham terus yang lebih dekat dengan teman-teman organisasi itu Kang Lanang. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ada apa nih di teman-teman organisasi atau di masyarakat lah katakan seperti itu? Ada apa tuh kan? Ya, ini kan akumulasi dari kekecewaan. Oke. Ya, jadi di forum FKPOT sudah muncul dan cukup kuat aspirasinya terkait dengan pemakzulan. Kemudian gayung bersambut, ternyata rekan-rekan di DPRD juga mengalami hal yang sama. Sehingga kemudian waktu itu Pak Dodo Besada dengan beberapa komisi sudah mengeluarkan sebuah rencana untuk dilakukan diskresi angket gitu, hak angket. Itu hak angket sudah muncul dan sudah terpublikasi ke media. Jadi gayung bersambut, saya tidak tahu juga dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan tentang ini, ya apakah jadi atau tidak, karena ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman organisasi kemasyarakatan itu juga dirasakan oleh teman-teman DPRD, sehingga muncul ada aspirasi yang kuat untuk dilakukan hak angket. Bahaya. Nah ini juga saya kekhawatiran saya ini sudah tidak bisa main-main nih. Oh iya. Kalau DPRD sudah ngomong seperti itu sudah, dan bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil. Garut kedua ya.
Ini yang terjadi sejarah dalam pemerintahan Tasik terjadi di era ini. Saya tidak mengharapkan itu sebetulnya. Saya akan lebih dalam lagi nih, suasana kebatinan. Ya. Kira-kira seperti apa? Suasana kebatinan di ya katakanlah lebih spesifik lagi, wali kota dan wakil wali kota dengan kondisi seperti ini. Iya. Suasana kebatinannya kira-kira seperti apa tuh? Karena kan akan lebih paham lah ya, secara kalkulasi atau secara garis-garisnya apa tuh Pak? Ya. Yang menyebabkan seperti itu? Pertama, wakil wali kota Kang Diki Chandra kan dengan Kang Timan baru kenal dekat ketika disandingkan menjadi pasangan. Iya. Sehingga tidak memiliki historis yang membangun hubungan emosional. Chemistry lah ya. Belum terbangun chemistry. Saya melihat begitu. Nah, akhirnya kelihatannya Kang Diki kemarin sudah membuka channel. Kalau tidak salah setiap hari Selasa dan Kamis beliau membuka ruang untuk khusus menerima aspirasi warga masyarakat. Tapi kan kebijakan itu juga kemudian jangan-jangan gitu wali kota. Saya berpikir gitu. Itu dan akhirnya saya belum melihat tentang apa yang menjadi kebijakan kan itu terus berjalan secara efektif. Jangan-jangan wali kota cemburu lah. Nah, bisa saja gitu tersinggung lah ya. Wakil wali kota bikin kebijakan. Iya. Sampai masih ke ya. Gitu. Jadi saya melihat tidak soliditas antara wakil wali kota dengan wali kota tadi suasana kebatinan ini saya ya yang di luar menilai ini kelihatannya belum terjadi hubungan batin yang kuat ya, yang chemistry-nya selalu sampai sehingga kan tidak saling mengisi. Nah ini juga kami memandang dari luar, dari kacamata luar seperti ini. Nah kan contohnya begini lah, ketika wali kota misalkan tidak bisa menerima audiensi dari masyarakat, kan disposisi itu harus nyampe ke wakil wali kota. Ya, bisa. Iya, sangat bisa. Wakil wali kota kepada OPD. Iya, sangat bisa. Tadi yang disampaikan Kang Peng, itu kan tidak terjadi. Tidak terjadi kan? Padahal kan saya secara pribadi di Tasik itu sudah 4 pimpinan tidak salah. Dari ketiga ke 4 itu karakternya jelas kan? Ya, betul. Pak Sarip dengan clean government pada saat itu, dan itu dibuktikan bahwa dari 100% itu tinggal 10% tentang kebirokratan, terus Pak Bubun tentang kemoderatannya, Pak Budi misalkan dengan kelebihan dan kekurangannya walaupun tidak pada akhirnya tidak sampai ending, tapi kan sudah jelas bahwa beliau itu didaulat menjadi bapak pembangunan infrastruktur pembangunan Tasik dan sebagainya. Nah sebetulnya kan ada contoh-contoh kayak misalkan definisi sepuh yang memang sudah teruji pada saat itu. Kenapa tidak? Misalkan Pak Piman yang konon masih dari segi umur kan masih belum, terus dari pengalaman baru sekarang. Apakah sudah sowan ke mereka untuk minta masukan misalkan? Nah, itu juga. Itu kan salah satu cara lah gitu. Ya, saya juga meragukan itu. Artinya kan beginilah, saya bukan jenis sepuh, saya bukan tokoh. Setidak-tidaknya kan informasi itu bisa ditanyakan ke saya, misalkan tentang tentang saya pituin asli Tasik, yang Tasik, dan saya sering turun ke lapangan. Saya tahu betul apa sih yang menjadi problem yang paling prioritas di kota Tasik. Setidak-tidaknya saya mau sharing ke wali kota, gitu kan, tentang sampah, tentang kemiskinan. Di mana sih titik? Jangan-jangan wali kota tidak tahu titik kemiskinan di kecamatan mana kampung mana kan? Iya. Jadi saya mau menyampaikan data, lalu saya mau memberikan saran solusi. Ya, terima kasih kalau diterima. Kalau tidak, mari kita kolaborasi. Dia juga komponen-komponen masyarakat yang lain. Di Tasik banyak masyarakat yang pintar kok. Betul. Iya, banyak potensi kok. Ya. Jadi dikatakan skala prioritas sekarang tidak saya nyaris tidak melihat gitu. Tidak melihat. Apa sih yang mau? Ketika kepala daerah kota kabupaten sedang berlomba-lomba untuk apalagi dengan gerakan KDM ini gitu kan, yang sangat viral dan wali kota ini kita ini
Ya. Gimana sih, apa gitu? Salah satu contoh misalkan kemarin kebetulan kita sempat berbincang dengan Pak Bupati pada saat itu. Bupati pada saat itu memberi 3 aturan, 1 perbuk dan 2 instruksi. Ya, 2 instruksi. Dan itu kan sebetulnya mah ketika masyarakat masyarakat dan 100 hari untuk mempertanggungjawabkan itu, walaupun sebetulnya 100 hari itu tidak ada ya aturannya. Bupati itu kan sudah kelihatan bahwa keberpihakannya dengan jalan 1 perbuk dan 2 instruksi itu jelas-jelas. Artinya ada progres. Wali kota gimana? Gitu. Kita di Mangu, jadi bukan soal sampah saja ya. Bukan menginventarisir TPS liar. Ya, gitu kan? Ya. Kenapa terjadi TPS liar? Karena attitude masyarakat. Ya. Kenapa masyarakat attitude-nya membuang sampah sembarangan di mana tempat? Ya. Karena dia tidak paham tentang aturan. Betul. Ya harusnya gitu kan, yang disosialisasikan adalah aturannya dulu kepada masyarakat, gitu kan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Lalu masyarakat pola pikirnya dirubah terhadap perlakuan, bagaimana memperlakukan sampah. Iya betul. Jadi kalau TPS liarnya yang malah Pak Wali, TPS liar, tempat LH, kan bukan begitu yang namanya. Menjadi pendidikan sebetulnya yang paling inti itu dulu. Merubah attitude masyarakat itu dulu yang paling penting adalah bagaimana ketika attitude-nya, contoh misalkan bagaimana mengubah orientasi atau pandangan masyarakat terhadap sampah. Ketika misalkan sampah ini jadi punya value, punya nilai, pasti dia tidak akan. Terus bagaimana dampaknya kalau membuang sampah sembarangan? Pemahaman ini kan harusnya, kan pemerintahan ini mulai dari wali kota sampai RT kan, kenapa ini tidak dilakukan? Dan saya kira tidak perlu investasi yang mahal untuk melakukan itu. Ya, misalkan tiba-tiba di pengajian atau di jabatan diselipkan kata sampah, misalkan beda ketika saya ngomong sampah dengan kiai atau ada yang ngomong sampah dan pakai hadis dan sebagainya, yang akan beda kan? Betul. Masyarakat kan, karena Tasik ini kan masyarakat yang primordialis, ya nggak? Betul. Ya, kalau ulama, kiai, berbicara, dengan saya atau Kang Betan bicara. Ada dapat minal iman ketika dibicarakan oleh saya, beda dengan dibicarakan oleh kiai. Itu akan mereka masyarakat itu akan tunduk kepada mereka, betul saya. Padahal sebetulnya intinya sama-sama saja. Tapi karena primordialis, yang dilihat siapa yang ngomong. Nah itu. Wah, Kang Menang Jamil. Kang Bukan Paham. Boleh masuk karena doa minal iman. Ya, tapi minimal obrolan ini mudah-mudahan obrolan ini juga sampai kepada siapa yang mereka khususnya, dan lebih khusus mudah-mudahan Pak Wali juga mendengar. Kritik ini kan, kritik itu untuk membuat sebuah gesekan pikiran itu untuk kedewasaan. Kang, ada lagi Kang persoalan yang agak ini Kang, yang ramai sekarang. Kemarin saya dengar Akang itu lagi persoalan pendidikan Kang. Persoalan pendidikan yang memang selama ini pendidikan di kita itu kan khususnya zonasi dan sebagainya itu kan jadi problem. Tidak bagus dan jadi problem. Salah satunya kan gagasan Akang dengan teman-teman dengan teman-teman itu membuat sekolah itu sudah sampai sejauh mana? Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat pendirian sekolah SMA unggulan SMA Negeri 11 Bungur Sari. SMA atau SMA Negeri? SMA Negeri 11 Bungur Sari, mudah-mudahan segera terwujud. Mohon doanya kepada seluruh warga masyarakat. Ini tinggal kami menunggu panggilan untuk bintek. Ya, setelah bintek baru kemudian kita berlanjut cepat untuk menyusun DED, karena hibah tanah dan sebagainya lah. Sudah selesai ya? 18 persyaratan diselesaikan kurang dari 1 bulan. Ini luar biasa. Clear. Dan tinggal verifikasi dari pusat ya, untuk bintek terkait soal nanti siapa PLT Capsicnya,
kemudian izin operasional, lalu kami dipanggil untuk menjadi pengawas pelaksana pembangunan. 2016 sudah launching. Targetnya dari Pak Disdik Jabar dan Pak Wamen, kebetulan saya pribadi komunikasinya langsung dengan Pak Wamen. Jadi ini Kang Ketan ada 20 sekolah se-Indonesia. Salah satunya kita ya. 19 ada di beberapa provinsi, satu-satunya yang bisa ditarik ke Kota Tasik. Ini atas atensi Pak Wamen, karena Pak Wamen adalah Kota Tasik. Beliau juga adalah, bahkan kemarin waktu datang ke kunjungan ke sini, beliau rada karena sekolah SD-nya sudah tidak ada. Beliau sekolah di SD Sukaridik. Oh iya. Daerah mana tuh, Kang? Sukaridik sih. Bukan. SMA. Rencana SMA di bekas galian pasirnya milik Pak Haji Ade Hermawan. Bunga Sari. Cikidang. Dari spot ya di situ ya. Spot ya. Itu pinggir jalan Pasir. Ya, alhamdulillah. Karena gini kan, susahnya membangun sekolah itu, apapun sekolahnya, adalah penyediaan lahan. Karena baik APBD daerah, APBD provinsi maupun APBN tidak menganggarkan untuk pembebasan lahan. Jadi kalau pemerintah itu hanya memberikan bantuan dana untuk infrastruktur, untuk sarana prasarana. Kalau untuk lahan tidak ada. Lalu bersambut alhamdulillah. Karena di lokasi itu rencana Pak Haji Ade akan juga membangun SD SMP unggulan dan Universitas Presiden. Di sini ya? Di lahan itu. Insya Allah rencana kita mudah-mudahan di pertengahan Juli sudah bisa peletakan batu pertama. Sehingga 2016 pertengahan ada tahun ini aja ada 1947 lulusan SMP maupun SMA se-Kecamatan Bungur Sari yang tidak bisa masuk di SMA negeri karena tadi yang bilang berkaitan dengan persoalan zonasi. Nah ini kan menjadi ironis, padahal Bungur Sari adalah kecamatan ibu kota, karena Bali kota ada di kecamatan Bungur Sari gitu. Terus kok malah SMA negeri tidak ada. Lalu kenapa tidak SMK gitu? Satu, kalau SMK swasta sudah ada. Lalu kemudian terkait regulasi kan. Kalau SMK itu minimal 3 sampai 4 hektar itu syarat lahan. Nah kalau SMA negeri 1 hektar sudah 1,5 lah ya. 1,5 bisa. Ya. Mudah-mudahan itu lancar, tidak ada kendala dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga pendidikan di Kota Tasikmalaya itu menyebar, karena memang dalam kondisi sekarang itu pendidikan, kemiskinan dan kesehatan itu di Kota Tasikmalaya itu menjadi perhatian khusus. Iya. Betul. Makanya kemiskinan Kota Tasikmalaya kan kota termiskin di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan dengan munculnya itu juga Kota Tasikmalaya minimal naik grade lah, bukan jadi kota termiskin lagi. Ada lagi satu kan, yang menarik itu di kalangan teman-teman. Nah, akan kan salah satu pengusung tentang ini kan, tentang Perda Kebudayaan kan. Nah, Perda Kebudayaan, Dewan Kebudayaan, yang memang Dewan Kebudayaan itu nomenklaturnya dari kementerian. Nah, tiba-tiba di perbandingan kemarin gue sempat agak rame, ya walaupun di sifatnya rame di teman-teman budaya mah gitu-gitu aja sebetulnya. Biasa ya. Kira-kira apa gimana tuh? Di apa sementara di kita juga ada dewan kesenian, dewan kebudayaan dan dewan kesenian. Kira-kira gimana nih Kang? Saya sebetulnya kan waktu itu diminta oleh rekan-rekan penggiat budaya lah, itu untuk audiensi ke DPRD, menyampaikan apa yang disampaikan Kang tadi. Alhamdulillah perdanya sudah terbit. Nah terkait ini kan yang menjadi rame, ada beberapa pihak yang bertanya siapa nih yang menjadi pimpinan Dewan Kebudayaan. Kalau saya bilang jangan pernah sekali-kali meminta saya bukan budayawan. Disebar apa pemerhati budaya juga tidak. Kalau penikmat pencinta budaya harus oke lah. Saya karena memang sekali lah. Apalagi budaya Sunda karena saya sejak sejak SD SMP lah di budaya itu. Nah sekarang katanya dengar dengan terpilihnya Kang Abah Anton ya sebagai Dewan Kebudayaan di Jawa Barat, saya tetap menyerahkan kan mekanisme itu pemilihan ketua dilakukan secara demokratis gitu. Terus kita tidak usah ada jarak antara Dewan Kebudayaan dengan Dewan Kesenian. Seni bagian dari bukan koreksi kalau salah. Seni bagian daripada budaya. Ayo kita sama-sama
bangun peradaban kebudayaan ini dengan penggiat seni kan nggak bisa dipisahkan antara seni dengan budaya gimana gitu. Betul. Jadi mari kita sama-sama soal kepengurusan bagi saya pribadi siapapun silakan, yang penting mekanisme pemilihan dilakukan secara demokratis. Jangan Pak Aing-aing gitu kan siapapun pemimpin yang menjadi ketua Dewan Kebudayaan nanti kan ada evaluasi dari anggota, gitu kan? Tidak selamanya ujung-ujung dia menjadi seampeng-ampeng gitu. Dan gitu. Nah, tujuan saya pribadi, itu opsi saya pribadi kalau sudah terbentuk bersanding Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian. Ya, Dewan Kesenian tumbuh sendiri Dewan Kebudayaan, kita bersinergi. Mari kita bangkitkan, jangan sampai mempertahankan kebudayaan Sunda itu hanya dengan Rebo Nyunda gitu misalkan. Ya. Sunda mah perlu salawasna kan, gitu. Karena saya harus saya punya usulan sudah lama sekali sampaikan. Saya ingin untuk mengeliminir barudak sekolah, pengaruh gadget. Ya. Saya usul supaya ada keinginan budak Sunda pun masuk sekolah. Lalu kemudian juga ada persami, pesantren Sabtu Minggu setiap sekolah. Itu sudah saya usulkan. Bahkan sampai anggarannya berapa supaya para pelaku penggiat seni budaya itu bisa memberikan edukasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Dari sekian ribu sekolah mulai SD SMP sampai terutama SD SMP lah yang karakternya kan masih bisa lebih mudah dibanding dengan anak-anak SMA. Nah, yang menarik itu begini kan, karena Nanang lebih paham tentang regulasi, regulasi aturan dan sebagainya. Ya, sementara di aturan itu bahwa diamanatkan bahwa setiap daerah itu membuat dewan kebudayaan. Dan yang saya tahu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 17 itu membuat lembaga kebudayaan, atau pada akhirnya dideskripsikan menjadi dewan jadi masalah. Nah, di sisi lain dewan kesenian pun dia punya punya dasar hukum. Salah satunya perwakat. Perwakat walaupun kalau disandingkan perwakat akan kalah dengan itu. Artinya ketika ada dewan kebudayaan berarti ada dewan satu yang hilang, karena memang kekuatan undang-undang tadi. Nah, yang saya tahu dewan kebudayaan dewan kesenian itu dia punya perwakot yang di dalamnya itu membentuk dewan kesenian dan atau kebudayaan. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau misalkan tiba-tiba ada dewan kebudayaan dan di situ ada, mungkin nggak kalau misalkan tiba-tiba saya agak kurang paham ya tentang regulasi lah, bukan regulasi. Nah, dengan teks yang seperti itu kita kira-kira gimana? Itu yang kemudian nanti akan bertabrakan dengan amanat Perda dan undang-undang kan. Jadi di 9 kota kabupaten di Jawa Barat kan Dewan Kebudayaan dan Kesenian. Nah, mungkin kalau ada agak slight kesalahan itu adalah ketika dulu membentuk Dewan Kesenian, perwakotnya tidak menyandingkan dengan Dewan Kebudayaannya. Nah, seperti kemarin takut saya nih. Perwakot di sini itu dalam poin berapa gitu bahwa di Tasik itu terbentuk Dewan Kesenian dan atau kebudayaan. Nah itu bunyinya. Tapi fakta yang terjadi Dewan Kesenian. Budayanya kan karena konon katanya. Karena perhitungan begini, pada saat itu 2015 kalau itu saya ada di situ. Tapi ini kita ngobrol saja. Ada di situ. Kebetulan ketika berbicara kebudayaan itu bagi teman-teman ya, termasuk bagi saya mungkin, berbicara kebudayaan itu sangat luas sekali dari perilaku segala macam, dari misalkan dari dampak-dampak dari kebudayaan, karena kita menyikapi bahwa budaya dan kebudayaan itu sangat beda. Ketika budaya dan kebudayaan. Nah, ketika berbicara Dewan Kebudayaan, ini sangat luas. Di situ ada apa termasuk tadi. Dan memang betul apa yang dikatakan kalian bahwa seni itu satu
item saja dari kebudayaan itu. Ya. Di situ ada 10+1 kalau Ya, tidak salah. 10+1. Ya. Terus ditambah mungkin dari konsepnya Kunchoro-Ningrat yang 7 itu, yang 7 pilar kebudayaan itu. Ya. Nah pada saat itu terlalu lebar. Nah tiba-tiba muncullah kebijakan kan gitu. Muncullah kebijakan bahwa bikin Dewan Kebudayaan. Betul. Di sisi lain di Dewan Kesenian punya dasar hukum. Di Dewan Kebudayaan ada nomenklatur. Itu mah jelas. Junto Perda lah katakanlah. Nah gitu kan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Yang jadi masalah kira-kira kalau misalkan Dewan Kebudayaan muncul, Dewan Kesenian hilang berarti kan itu. Saya tidak mengharapkan itu. Saya sangat tidak mengharapkan ketika Dewan Kebudayaan muncul malah Dewan Kesenian hilang, karena di kota kabupaten lain kan bersanding. Berarti ya kalau boleh bilang Dewan Kesenian kan punya jejak rekam dengan sekian sudah melihatkan Dewan Kebudayaannya dengan keterpaksaannya belum katakanlah seperti itu. Walaupun misalkan tiba-tiba ada gerakan-gerakan tapi secara legal dalam tanda petik belum. Nah kira-kira gimana nih kan? Cari jalan, kita cari jalan tengah supaya nanti tidak ada ini kira-kira tidak ada prinsip. Makanya sering tadi kalau saya berharap bisa berkolaborasi, tetap pelaku kesenian ya pelaku kebudayaan juga, pelaku kebudayaan ya pelaku kesenian juga. Kita kan sering sama-sama, gitu kan. Cuma ini kan karena satu ada nomenklatur, kemudian ada rekan-rekan penggiat budaya yang merasa tidak punya wadah, gitu kan. Itu sih berangkatnya kan begitu. Sementara para pelaku kesenian selama ini kan sudah eksis lah, punya wadah di bawah pemimpinan Kang Gode luar biasa ya. Saya membacanya bahwa ini sudah representatif dan cukup bagus lah. Nah justru saya berharap bahwa saya sempat bicara juga ke teman-teman, ayo kita di DPRD saya sempat bicara ketika saya mengusulkan pembentukan museum sejarah budaya di Pendopo, sumur abdi dalam desainnya harus seperti begini sebagainya. Saya sampaikan di DPRD bahwa jangan sampai pembentukan Dewan Kebudayaannya berdiri bukan berarti Dewan Keseniannya terus menjadi bubar. Di kota-kota lain di Bandung ada Dewan Kebudayaan, ada Dewan Kesenian. Garut, Pangandaran, Sumedang kan sama. Ada Dewan Kebudayaan, ada Kesenian. Tidak ada persoalan. Kenapa ini harus kemudian ada mungkin ya dari sebagian teman-teman ada kalau muncul Dewan Kebudayaan, gue bicara kesenian itu bagi saya terlalu naif lah kalau begitu. Karena nomenklaturnya juga tidak mengatakan kalau ada Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian bubar. Justru kan di undang-undangnya kalau pemajuan kebudayaan kan ini undang-undangnya begitu kan. Nah pemajuan kebudayaan di dalamnya ada kegiatan kebudayaan, ada kesenian, gitu kan. Nah sehingga dua lembaga organisasi ini justru harus bersanding. Kalau tidak bisa berkolaborasi menjadi satu wadah, dua wadah, tapi terus bersinergi. Kalau saya begitu. Menarik. Iya. Karena di kota-kota lain seperti itu. Di Jogja ada Dewan Kebudayaan, ada Dewan Kesenian. Di Bandung ada Dewan Kebudayaan, ada Dewan Kesenian. Oke. Siap. Menarik. Karena kita menyikapi begini kan, bahwa kebudayaan itu akar kalau di ilmu pengetahuan itu kebudayaan itu filsafat. Nah, antara budaya dan kebudayaan, kalau budaya itu lebih sifatnya kebendaan. Kalau kebudayaan itu dampak dari kebendaan ini maka bikin sebuah kebudayaan. Nah, kalau saya melihat begini, kebudayaan dan kesenian itu tidak bisa dipisahkan. Saya sepakat, dan saya sepakat sekali karena ternyata memang kebudayaan itu malahan kebudayaan lebih luas, lebih universal. Ada ekonominya, ada tentang tata kemasyarakatan kalau tidak salah. Terus ada olahraga tradisional dan sebagainya, ada manuskrip, ada artefak dan sebagainya. Kalau memang ini jadi yang pada akhirnya kan kita juga berpikir
nanti ketika muncul Dewan Kebudayaan, ruang lingkupnya atau konsepnya apa? Ya. Supaya nanti tidak bertabrakan, misalnya tidak bertabrakan. Kira-kira konsepnya apa? Karena di situ akan mempertanggungjawabkan sebuah peristiwa, karena nanti dibantu oleh pemerintah, katakan dalam tanda petik. Kira-kira yang teman-teman lah mungkin, kalaupun misalkan Akang tadi sudah mendeklar bahwa saya bukan orang budaya segala macam, mungkin dari segi omongan-omongan dengan teman-teman, kira-kira gambaran nanti ketika Dewan Kebudayaan itu konsepnya atau ruang kerjanya apa? Kalau saya mendengar mereka lebih kepada pelestarian cagar budaya. Situ terus kemudian kan selama ini kan ada anggaran jupal ya, juru pelihara cagar budaya. Meskipun cagar budayanya belum ada. Belum. Tasik memang agak harus di debat-debat di Tasik itu. Saya sudah apakah milik Tasik atau kabupaten? Saya sudah peringatkan itu, bukan peringatkan, saya sudah memberikan koreksi gambaran lah ya ke Dispora Bupar bahwa ini hati-hati. Maka kemudian Kang Deddy bergerak cepat mengusulkan supaya, karena untuk menetapkan sesuatu itu cagar budaya itu harus dilakukan oleh orang ahli yang bersertifikat. Iya, ada tujuan. Kemudian kemarin wali kota mengusulkan beberapa orang ya, saya belum kenal betul, tapi sertifikat itu sudah keluar dan sudah mulai menetapkan tubuh koperasi menjadi cagar budaya. Kemudian berikutnya mungkin saya harap pendopo, ada sumur abdi dalam yang di depan alun-alun bisa mungkin enggak. Dan beberapa. Jadi kalau saya lihat dari pembicaranya rekan-rekan ini lebih kepada pelestarian lah gitu kan, pengangkatan cagar budaya. Lalu kemudian juga situs-situs, dan yang ketiga mengelaborasi budaya-budaya asli yang terkait dengan tata krama dan ada orang Sunda yang hilang, yang sudah hilang kan? Ya kita akui sudah hilang ini. Adab sopan santun berudak lah gitu kan, acara punten acara. Situ ya. Nah, teman-teman di kebudayaan ini lebih ke arah sana. Kalaupun nanti dalam event-event mereka harap bisa berkolaborasi dengan Dewan Kesenian gitu. Misalkan akhirnya ngaruhat gitulah gitu ya. Nah, di situ kan ada seni. Iya. Nah, itu silakan nanti dari Dewan Kesenian yang itu sih sebenarnya kalau dari rekan-rekan yang waktu beberapa kali pertemuan itu menarik saya pahami gitu. Menarik gitu, luar biasa. Jadi mereka tidak akan mencampuri urusan berkesenian yang selama ini. Bahkan saya mengusulkan waktu rapat terakhir pun dalam penyusunan program tadi katakan tentang supaya tidak ada tumpang tindih. Nah, itu sama-sama diundang dengan Dewan Kesenian. Yuk kita bikin susun program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nanti bersama-sama dengan rekan-rekan. Kalau menarik belum ya. Kalau menarik kalau saya belum itu lebih. Jadi judulnya Dewan Kesenian dan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan gitu. Yang di dalamnya ada seni gitu. Nantinya diturunkan ya, misalkan komite seni, komite Karawita, komite Karinding, komite budaya, komite ini, komite itu. Betul. Gitu kan. Ya. Oke, nah itulah yang selama ini memang polemik sebetulnya. Polemik di teman-teman budaya, apalagi di teman-teman kita juga sama polemik. Ini gimana nih posisi kita, karena memang kita itu punya juga, mereka punya juga, tapi kita juga sadar bahwa nomenklatur itu nomenklatur yang kuat itu karena memang itu di Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 dan itu juga tidak bisa ditolak. Kalaupun misalnya ada undang-undang, tolong dikoreksi kalau salah, kalaupun misalkan ada undang-undang muncul yang hampir sama tapi levelnya lebih bawah, maka undang itu akan hancur kan gitu. Logikanya kan gitu. Betul, sepakat saya. Gitu kan. Memang Tasik luar biasa sih sebetulnya, dari wilayah persoalan kebudayaan, persoalan kesenian, persoalan politik, persoalan ekonomi dan sebagainya, ternyata semuanya di Tasik itu banyak PR. Dan semuanya itu bermuara terhadap ini ya, terhadap menuju kepada kepemimpinan akhirnya. Apapun alasannya, maka dari awal saya sudah menyampaikan sejak jauh sebelum orang-orang pencalonan. Saya itu berharap begini, ketika debat kandidat, saya mau ngomong, tapi tidak ada ruang kan?
karena sudah disetting sedemikian rupa ya siapa narasumber ya. Sedangkan saya berharap begini ya kan, narasumber itu misalkan di kebudayaan Kang Tatang yang hadir kan, di era anunya bisa Kang Guru yang hadir, Kang Acong, dan kan sahabat-sahabat yang lain yang lebih paham tentang situasi kondisional. Ini yang muncul ini siapa nih? Saya kok belum pernah supaya lebih substantif gitu kan, data yang diberikan yang otentik, saran solusinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya biasanya kalau kita yang datang mau kisru ya. Nah ini jadi kekisruhan yang edukatif ya, itu kan justru yang kita, betul. Kalau memang bisa menerima. Iyalah. Jadi jangan bawa pejabat. Kalau kita keras mengkritik, siap dikritik. Iya. Karena kedewasaan kritik itu itu suplemen untuk mendewasakan pola pikir dan sebagainya. Terakhir Kang, siap. Terakhir untuk Kota Tasikmalaya dari berbagai masalah, dari berbagai segmen lah. Karena memang saya tahu Kang Nanang Mujamidi di setiap segmen itu ada khusus memang keberpihakan terhadap rakyat ya. Apa tuh Kang? Untuk Kota Tasik lah, minimal untuk Kota Tasik. Kalau kabupaten ya udah kelihatan, ini khusus untuk Kota Tasik. Apakah? Tasik yang menjadi harapannya dan memang harusnya gitu. Tasik kan yang menjadi problem itu selama ini yang tidak pernah terselesaikan. Satu soal kemiskinan, soal sampah, soal banjir, soal drainase, soal geng motor, soal maraknya miras narkoba. Jadi LGBT sudah bertambah lagi kan. Betul. Dengan 1023 positif HIV. Betul. Ini kan katakanlah memang tidak ada dalam undang-undang atau perda yang menyatakan Tasik ini sebagai kota santri, karena itu hanya sekedar pengakuan. Tapi kan kalau pengakuan yang jujur, harusnya kan apa yang menjadi sebutan sesuai dengan realita kenyataan. Nah, saya berharap bahwa kembali lagi, karena ini muaranya ada di kepemimpinan, saya berharap kepada wali kota, wakil wali kota, wakil rakyat, betul-betul bahwa mari kita rubah paradigma berpolitik, paradigma memimpin, gitu kan? Jangan lagi memimpin dengan gaya-gaya aristokrat, gaya-gaya feodal, lebih banyak turun di lapangan. Dan intinya, mari sama-sama kita semua komponen unsur berkomunikasi duduk sama-sama untuk membangun Tasik ke depannya. Itu harapan kita. Siap. Karena apapun alasannya, Tasik itu menjadi epicentrum. Betul. Karena saya ketika berbicara koperasi, Indonesia berbicara koperasi Tasik. Bicara batik, Tasik batik. Di samping Pekalongan, Tasik juga punya. Terus media itu yang paling pertama itu di Tasik. Betul. Sepakat. Media itu sejarahnya seperti itu. Bahwa Tasik termasuk DI. DI itu Tasik, Siliwangi pun di Tasik. Nah, Tasik itu menjadi epicentrum di Indonesia. Coba gini kan, saya potong. Saya sampaikan dulu 2 tahun yang lalu di DPRD kepada pemerintah kota. Ini ada program SORA. Apa itu program SORA? Sekolah Barat. Dilakukan nggak oleh kami? Betul. Kami sudah ngomong 2 tahun yang lalu. Lalu ada program sebelah. Apa itu sebelah? Selamatkan ekosistem bukit lingkungan kota. Disingkat sebelah. Sampai di DPRD, ini konsepnya, ini programnya. Dilaksanakan nggak oleh kami dan Mulyadi? Coba kalau pemimpin wakil rakyatnya waktu itu. Bukan karena saya yang punya ide harus bagaimana. Kalau memang diterima, laksanakan. Maka kalau 2 tahun yang lalu dilaksanakan, Kang Deddy itu ngikutin Tasik. Terus ketika ada kerusuhan Tasik dulu pertama. Dan itu akan auranya akan menasional. Betul. Dan harus diingat bahwa Tasik itu para pemirsa pikirkan rakyat. Tasik itu menjadi mutiara dari Priangan. Nah, mutiara dari Priangan ini kebetulan mutiaranya lagi di dalam kubangan. Mari kita cari mutiara itu supaya mutiara itu bersinar seperti itu. Minimal masa-masa lalu Tasik dengan kekuatan kebudayaan dan peradaban sekarang itu kembali lagi mencuat di permukaan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.